Baik, mari kita mulai dengan supply chain driver pertama, facilities, fasilitas. Fasilitas dalam supply chain. Fasilitas adalah tempat fisik di mana produk diproduksi, disimpan, atau diproses sebelum sampai ke pelanggan. Keputusan terkait fasilitas meliputi sublokasi, di mana pabrik, gudang, atau pusat distribusi sebaiknya ditempatkan. 2. Kapasitas, seberapa besar volume yang mampu ditangani setiap fasilitas. Peran, apakah fasilitas digunakan untuk produksi, penyimpanan, distribusi, atau kombinasi dari semuanya. Efisiensi versus responsiveness. Jika fasilitas terpusat dengan jumlah sedikit, efisien dalam biaya, tetapi waktu pengiriman lebih lama. Jika fasilitas tersebar dekat ke pasar, lebih responsif karena pengiriman cepat, namun biaya operasional lebih tinggi. Contoh di Indonesia, Indofood menempatkan pabrik di berbagai kota besar, Jakarta, Surabaya, Medan, agar dekat dengan pasar dan lebih responsif terhadap permintaan mie instan di seluruh Indonesia. Astra menggunakan pabrik besar dengan kapasitas tinggi di lokasi tertentu untuk efisiensi, sementara gudang distribusi ditempatkan lebih dekat ke dealer agar cepat memenuhi permintaan. Pelajaran supply chain, keputusan tentang fasilitas adalah trade-off antara biaya dan kecepatan. Semakin banyak fasilitas tersebar, semakin responsif tetapi biaya tinggi. Semakin sedikit dan efisien, tetapi kurang responsif. Baik, mari kita lanjutkan ke supply driver kedua, inventory. Inventory dalam supply chain inventory adalah semua barang atau bahan yang disimpan perusahaan untuk memenuhi permintaan di masa depan. Inventory bisa berupa satu, bahan baku, material dari pemasok sebelum diproduksi. 2. Barang dalam proses WIP, produk yang sedang dikerjakan di lini produksi. Barang jadi, produk siap jual yang menunggu dikirim ke distributor atau pelanggan. Efisiensi versus responsiveness. Jika perusahaan menyimpan persediaan besar, maka supply chain menjadi lebih responsif karena permintaan pelanggan bisa segera dipenuhi. Namun, persediaan yang besar berarti biaya tinggi. Biaya penyimpanan, risiko kedaluarsa, atau penurunan nilai barang. Jika persediaan dijaga rendah, biaya lebih efisien, tetapi risiko kehabisan stok, stock out, meningkat, yang bisa menurunkan kepuasan pelanggan. Contoh di Indonesia, Alfamart Indomaret selalu menjaga inventory barang cepat laku seperti air mineral, mie instan, dan rokok dalam jumlah besar agar tidak kehabisan di rak. Responsiveness jadi prioritas. Garuda Indonesia atau maskapai lain menjaga inventory suku cadang pesawat dalam jumlah terbatas karena biaya penyimpanan sangat mahal. Mereka lebih menekankan efisiensi tetapi tetap punya stok kritis untuk menjaga keamanan operasional. Pelajaran supply chain, manajemen inventory yang tepat harus menyeimbangkan biaya penyimpanan dengan kebutuhan untuk cepat merespons permintaan pelanggan. Oke, yang ketiga. Baik, kita lanjut ke supply chain driver ketiga, transportation. Transportation dalam supply chain. Transportasi adalah proses memindahkan produk dari satu lokasi lain dalam supply chain. Transportasi mencakup pemilihan moda, frekuensi pengiriman, dan rute distribusi. Jenis moda transportasi antara lain, 1. Darat, truk, kereta api. 2. Laut, kapal kargo. 3. Udara, pesawat kargo. 4. Pipa untuk gas dan minyak. Efisiensi versus responsiveness. Jika perusahaan memilih transportasi murah, misalnya kapal laut, biaya lebih rendah, tetapi waktu lebih lama, supply chain efisien, tapi kurang responsif. Jika menggunakan transportasi cepat, misalnya udara, produk sampai lebih cepat, tetapi biaya tinggi, supply chain lebih responsif, tapi kurang efisien. Contoh di Indonesia, Tokopedia dan Shopee bekerja sama dengan jasa kurir ekspres seperti JNE, JNT, dan Si Cepat untuk memberikan opsi pengiriman cepat meski biayanya lebih mahal. Ini meningkatkan responsiveness. Perusahaan semen di Indonesia biasanya menggunakan transportasi laut atau darat dengan volume besar untuk efisiensi biaya, meskipun waktu pengiriman lebih lama. Pelajaran supply chain, keputusan transportasi selalu trade-off antara biaya dan kecepatan, dan biasanya perusahaan menggunakan kombinasi moda transportasi sesuai kebutuhan produk.
Baik, mari kita lanjut ke supply chain driver keempat. Information. Information dalam supply chain, informasi adalah aliran data yang menghubungkan semua tahap supply chain, mulai dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, hingga pelanggan. Informasi mencakup data penjualan, level persediaan, permintaan pelanggan, hingga status pengiriman. Informasi yang akurat dan tepat waktu adalah kunci agar supply chain bisa berjalan lancar. Tanpa informasi, supply chain hanya menebak-nebak kebutuhan pasar. Efisiensi versus responsiveness. Jika informasi terbatas atau lambat, supply chain sulit responsif. Misalnya, stok bisa habis di rak sebelum distributor tahu ada permintaan. Jika informasi real-time dan terintegrasi, supply chain bisa sangat responsif. Contohnya, sistem otomatis replenishment yang mengisi stok begitu jumlah barang di rak menipis. Namun, membangun sistem informasi canggih membutuhkan investasi besar. Jadi ada trade-off antara biaya sistem informasi dan manfaat responsivitasnya. Contoh di Indonesia, GoFood dan GrabFood menggunakan informasi real-time dari aplikasi. Begitu ada pesanan, data langsung dikirim ke restoran dan driver, sehingga pelanggan mendapat layanan cepat. Alfamart dan Indomaret menggunakan sistem POS yang terhubung ke pusat. Data penjualan dari setiap toko langsung dikirim ke pusat distribusi agar replenishment bisa dilakukan otomatis. Sebaliknya, banyak UMKM masih bergantung pada pencatatan manual, sehingga sering kesulitan memprediksi stok dan permintaan. Pelajaran supply chain. Informasi adalah urat nadi supply chain. Semakin cepat dan akurat informasi mengalir, semakin tinggi kemampuan supply chain untuk menyeimbangkan efisiensi dan responsivitas. Baik, kita masuk ke supply chain driver kelima. Sourcing. Sourcing dalam supply chain. Sourcing adalah keputusan tentang siapa yang akan menjalankan suatu aktivitas dalam supply chain. Apakah dilakukan secara intern house atau melalui pihak luar, outsourcing. Keputusan sourcing mencakup pemilihan supplier, kontrak, serta pembagian tanggung jawab produksi, distribusi, atau layanan. Efisiensi versus responsiveness. Jika perusahaan memproduksi sendiri in-house, kontrol kualitas lebih tinggi dan bisa lebih responsif terhadap perubahan permintaan, tetapi biayanya besar karena perlu investasi fasilitas dan tenaga kerja. Jika perusahaan menggunakan outsourcing, biayanya lebih rendah karena memanfaatkan keahlian pihak lain. Namun kontrol bisa lebih rendah dan responsivitas tergantung mitra. Tantangan sourcing adalah mencari keseimbangan antara biaya, kualitas, dan fleksibilitas. Contoh di Indonesia, Garuda Indonesia melakukan outsourcing untuk layanan catering dan ground handling ke perusahaan lain agar lebih efisien, sementara fokus pada layanan penerbangan. Zara di Indonesia menjaga sebagian produksi di Eropa agar lebih responsif terhadap tren fashion, tetapi juga melakukan outsourcing ke Asia, termasuk Indonesia, untuk efisiensi biaya pada produk basic. Startup e-commerce sering melakukan outsourcing logistik ke JNE, Sisepat, atau JNT agar tidak perlu investasi besar dalam infrastruktur distribusi. Pelajaran supply chain, keputusan sourcing menentukan struktur biaya dan kemampuan respons perusahaan. Pilihan antara in-house dan outsourcing harus disesuaikan dengan strategi kompetitif dan tingkat ketidakpastian permintaan. Baik, mari kita lanjut ke supply chain driver ke-6. Pricing, penetapan harga. Pricing dalam supply chain. Pricing adalah cara perusahaan menentukan harga produk atau layanan kepada pelanggan. Keputusan harga ini tidak hanya berdampak pada keuntungan, tetapi juga pada pola permintaan, alokasi kapasitas, dan kinerja supply chain secara keseluruhan. Efisiensi versus responsiveness. Jika harga stabil dan rendah, maka permintaan cenderung merata dan supply chain bisa lebih efisien karena mudah diprediksi. Jika harga bervariasi atau dinamis, misalnya ada diskon, promo, atau surge pricing, maka supply chain harus lebih responsif untuk menyesuaikan kapasitas dan distribusi. Strategi harga bisa digunakan untuk menghaluskan permintaan, demand smoothing, atau untuk menarik pelanggan pada waktu tertentu. Contoh di Indonesia, Indomaret dan Alfamart sering memberikan promo mingguan. Ini meningkatkan lonjakan permintaan pada produk tertentu,
sehingga supply chain harus siap dengan stok tambahan. Maskapai penerbangan seperti Lion Air dan Garuda menggunakan sistem dynamic pricing. Saat permintaan tinggi, misalnya libur lebaran, harga lebih tinggi. Saat sepi, harga diturunkan untuk menarik penumpang. Gojek dan Grab menggunakan surge pricing. Saat permintaan layanan ojek online naik drastis, harga dinaikkan agar lebih banyak driver masuk dan supply chain tetap seimbang. Pelajaran supply chain. Strategi pricing dapat digunakan sebagai alat untuk menyeimbangkan supply dan demand. Namun, semakin dinamis harga, semakin besar tuntutan pada supply chain untuk bisa responsif. Selanjutnya kita akan membahas framework dalam mengatur driver-driver yang telah dijelaskan. Slide ini menampilkan kerangka untuk menyusun supply chain drivers, a framework for structuring drivers. Penjelasan 1. Competitive strategy kompetitif. Strategi utama perusahaan yang mendefinisikan bagaimana perusahaan ingin bersaing di pasar, misalnya melalui biaya rendah, diferensiasi produk, atau layanan unggul. 2. Supply chain strategy. Strategi rantai pasok. Strategi rantai pasok harus mendukung strategi kompetitif. Misalnya, jika strategi kompetitif adalah harga murah, maka supply chain harus efisien. 3. Supply chain structure, struktur rantai pasok. Struktur ini berada di antara dua kutub, efisiensi di satu sisi dan responsiveness di sisi lain. Perusahaan perlu memilih titik keseimbangan yang sesuai dengan kondisi pasar. 4. Drivers. Supply chain structure dibentuk oleh 6 driver utama. Logistical drivers, facilities, inventory, transportation. Cross-functional drivers, information, sourcing, pricing. Keenam driver ini saling berhubungan. Keputusan pada satu driver akan memengaruhi driver lain, dan akhirnya membentuk keseimbangan supply chain antara efisiensi dan responsiveness. Contoh di Indonesia, Indofood. Strategi kompetitifnya adalah menjangkau konsumen luas dengan harga terjangkau. Supply chain lebih menekankan efisiensi dengan fasilitas produksi besar dan transportasi volume tinggi. Gojek. Strategi kompetitifnya adalah layanan cepat dan fleksibel. Supply chain lebih menekankan responsiveness dengan sistem informasi real-time dan harga dinamis. Pelajaran utama, kerangka ini membantu perusahaan menyusun supply chain yang konsisten dengan strategi kompetitif. Setiap keputusan pada 6 driver harus selaras agar tidak menimbulkan konflik. Misalnya, strategi kompetitif menekankan kecepatan, tetapi supply chain justru diatur terlalu efisien dan lambat. Slide ini menjelaskan lebih detail mengenai fasilitas sebagai salah satu driver dalam supply chain. Peran facilities dalam supply chain. Fasilitas menentukan di mana aktivitas supply chain berlangsung. Bisa berupa pabrik atau gudang, storage warehouse. Lokasi dan jumlah fasilitas memengaruhi kecepatan distribusi, biaya transportasi, dan tingkat pelayanan pelanggan. Peran facilities dalam competitive strategy. 1. Economies of scale, prioritas efisiensi. Perusahaan menggunakan sedikit fasilitas dengan kapasitas besar. Tujuannya untuk menekan biaya produksi melalui skala ekonomi. Cocok untuk perusahaan yang fokus pada harga murah. Contoh, pabrik semen di Indonesia biasanya terpusat dan besar untuk menekan biaya produksi. 2. Larger number of smaller facilities. Perusahaan membangun banyak fasilitas kecil yang dekat dengan pasar. Tujuannya untuk meningkatkan kecepatan respon terhadap permintaan konsumen. Cocok untuk perusahaan dengan strategi layanan cepat. Contoh, gudang e-commerce Shopee atau Tokopedia yang tersebar di berbagai kota besar untuk mempercepat pengiriman ke pelanggan. Slide ini menjelaskan komponen dalam keputusan fasilitas, khususnya mengenai capacity. Capacity dalam facilities decisions. Definisi, kapasitas fasilitas adalah kemampuan suatu pabrik atau gudang untuk menjalankan fungsinya, baik untuk memproduksi barang maupun menyimpan produk. Dampak kapasitas pada efisiensi dan responsiveness.
excess capacity membuat supply chain lebih responsif karena ada